Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih musim pandemi. Oke, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Mayanti. Oke. Ibu absen dulu ya, sebentar. Zainul, Hadir. Hamid, Hadir. Khairil, Faiza, Solihatin, Jihan, Komaria. Sakit, ada suratnya ya? Solehuddin, Hafi, Abdurrahman, Romi, Ruby, Mayanti. Sakit, ada suratnya juga. Baihaqi, Sultan, Rosi, Jamila. Oke, yang absen 2 dengan keterangan sakit. Oke, sekarang materi kali ini adalah mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu ya. Dengan KD 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Yang 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Ini KD-nya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai kali ini: 1. Menentukan limit bentuk tak tentu dari suatu fungsi dengan benar dan baik. Yang kedua, menganalisis nilai limit bentuk tak tentu dengan menggunakan cara substitusi, pemfaktoran, mengalihkan dengan bentuk sekawan dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, memecahkan masalah tentang limit fungsi aljabar dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Penilaian yang saya berikan nanti, penilaian keterampilan yaitu mengenai portofolio, penilaian sikap melalui pengamatan yakni pembelajaran langsung seperti ini maupun diskusi saat kalian nanti berkelompok. Yang ketiga, penilaian pengetahuan soal berupa kuis dan tugas mandiri. Oke, biasanya kan kalian bertanya sama Bu Alfi, apa sih Bu penerapan limit fungsi pada kehidupan sehari-hari? Saya akan jelaskan di sini misalnya dapat digunakan pada bidang kimia, yaitu pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Bidang ekonomi untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Bidang fisika menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Dan dapat diterapkan pada banyak bidang. Oke, Bu Alfi akan memberikan sebuah video di sini dalam bidang industri. Coba amati. Sebentar ya, saya putarkan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Penerapan limit fungsi aljabar juga dapat kita amati pada bidang industri. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan
depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Jadi, mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Mudah-mudahan robot yang ada di dalam mobil masih dalam keadaan baik. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, itu adalah video penerapan limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada kaitannya dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Tolong dibaca, Hafi. Ya. Shadaqallahul azim. Coba kalian lihat pada artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Oke, ada yang bisa menganalisis dari arti surat Al-Baqarah ayat 35 itu mengenai limit. Ada yang bisa? Oke, Zainul. Di situ di terjemahannya itu kan ada dan janganlah kamu dekati pohon ini. Kata-kata dekat itu kan masuk ke dalam artinya limit. Oke. Jadi di sini Ibu Hawa dan Nabi Adam itu untuk mendekati pohon itu juga ada aturannya. Oke. Selanjutnya, ini adalah materi prasyarat untuk menentukan limit bentuk tak tentu. Pada materi kali ini, kalian ingat materi pemfaktoran dan bentuk akar, bentuk sekawan dari akar? Ingat. Ada yang bisa menjawab dari faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini, diberikan persamaan-persamaan kuadrat sebagai berikut. Yang A, x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Faktornya? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Jihan. Oke, jawabannya Jihan benar. X plus 3, X plus 4 sama dengan 0 itu adalah faktornya dari X kuadrat plus 7X plus 12. Oke, yang B siapa yang mau menjawab? X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Oke, Rosi. X plus 5, X min 3 sama dengan 0. Oke, jawaban Rosi benar. X plus 5, X min 3 sama dengan
0. Yang C, coba siapa yang mau menjawab yang C? Oke, Jamila. X min 2, X min 7 sama dengan 0. Oke. X min 2, X min 7 sama dengan 0. Ada yang ditanyakan dari pemfaktoran ini? Ini kan artinya X kuadrat plus 7X plus 12, artinya cari perkalian berapa kali berapa, hasilnya 12. Kalau dijumlahkan hasilnya 7X. Seperti itu ya. Kalian ingat masih? Oke. Yang tentukanlah bentuk sekawan dari bentuk-bentuk berikut ini. Dari tadi cewek terus ya, perempuan terus. Oke, yang sekarang yang laki-laki menjawab dari nomor 1. Akar 3 plus akar 5 bentuk sekawannya. Itu adalah akar 3 min akar 5. Oke, akar 3 min akar 5. Untuk yang nomor 2 silakan, siapa yang mau menjawab? Zainul, akar 2 min akar 9 bentuk sekawannya. Akar 2 plus akar 9. Oke, itu kan tinggal mengganti plus minusnya. Oke, saya rasa kalian masih ingat dengan materi ini ya. Oke, secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal matematika yang ada limitnya hanya tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel X menjadi angka yang didekati oleh X tersebut. Ya, cara substitusi langsung ini ada 2 contoh soal, yaitu limit X plus 2 per 4 plus 2X dengan limit X mendekati 2 ya. Sama dengan hasilnya setelah kita substitusikan variabel X-nya kita ganti sama dengan 2 ini ya. Hasil akhirnya adalah setengah. Untuk yang kedua, limit X kuadrat plus 2 per X kuadrat min 2 kita substitusikan dengan X mendekati 2, yaitu ketemu 3. Oke, sekarang anak-anak, jika kalian menemukan sebuah limit fungsi limit X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X mendekati 2 dan disubstitusikan X sama dengan 2, maka hasilnya 0 per 0. Dalam limit ini tidak diperbolehkan dan harus diubah. Bagaimana cara merubahnya? Kalau kalian sudah belajar tadi malam, kalian pasti bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Alfi, bagaimana cara merubahnya jikalau limit yang sudah disubstitusikan hasilnya 0 per 0? Siapa yang mau menjawab? Faiza. Oke, Faiza yang mau menjawab. Berdasarkan bahan ajaran yang sudah diberikan Pak Alfi kemarin, jika limit disubstitusikan dan menghasilkan 0 per 0, maka harus diubah dengan cara pemfaktoran dan mengalamikan dengan bentuk perkalian sekawan. Oke, katanya Faiza kalau hasilnya 0 per 0 maka harus diubah dengan pemfaktoran maupun mengalikan dengan bentuk sekawan. Oke, sebelum Bu Alfi lanjut, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjut. Perhatikan bentuk limit berikut ini. Di sini ada limit dari soal kiri, soal kanan. Di situ disuruh menentukan nilai dari limit X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X mendekati 2. Yang di sebelahnya, ini kan yang tadi sudah saya bahas ya, anak-anak, kalau seandainya itu dimasukkan kan hasilnya 0 per 0. Ya, saya sekarang mau tanya, limit kiri menggunakan cara apa? Limit kanan juga menggunakan cara apa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Alfi? Oke, Solihatin. Yang kiri dikerjakan dengan menggunakan pemfaktoran, dan yang kanan dikerjakan dengan menggunakan bentuk sekawan. Oke, rupanya Solihatin sudah belajar di rumah. Apakah kalian setuju dengan jawaban Solihatin? Oke, sebelum saya lanjut juga,
Adakah pertanyaan lagi mengenai ini? Saya Bu mau bertanya. Oke, Hamid bertanya. Kapan soal limit bisa dikerjakan dengan pemfaktoran dan kapan soal limit dapat dikerjakan dengan mengalihkan bentuk sekawan? Oke, kapan soal limit dikerjakan dengan pemfaktoran dan kapan soal limit dikerjakan dengan bentuk sekawan? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Hamid? Oke, Devi angkat tangan. Pemfaktoran dikerjakan jikalau soal mengandung persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Bentuk sekawan dikerjakan ketika soal limit tersebut mengandung bentuk akar. Oke. Benar ya jawaban dari Devi ya. Kalau pemfaktoran itu soalnya mengandung persamaan kuadrat, sedangkan dengan mengalihkan sekawan soal mengandung bentuk akar. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sekarang Ruby mau bertanya. Apakah ada soal mengenai limit dalam masalah nyata? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ruby? Adakah soal limit mengenai masalah nyata di kehidupan sehari-hari? Maksudnya Ruby seperti itu. Ada yang mau menjawab? Oke. Romi menjawab. Jawabannya ya ada. Iya. Di bahan ajar yang kemarin diberikan Bu Alfi di halaman 1 itu sebuah wabah penyakit menular. Itu kan menggunakan limit. Oke, pada masalah 1 di bahan ajarnya Bu Alfi itu ada ya limit dalam kehidupan nyata sebuah wabah penyakit menular, dia berkaitan dengan limit cara mengerjakannya. Oke. Sekarang Bu Alfi mau membentuk kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai apa yang dituliskan Bu Alfi ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berkelompok sekarang. Dalam berkelompok, tolong jaraknya dijaga ya. Jangan terlalu mepet dengan temannya. Oke, kelompok 1, Baihaqi, Nurhamid, Rahman, Zainul Arifin. Kelompok 3, Jamila, Mayanti, Faiza, Devianti, Khotim. Kelompok 2, Komaria, Solihatin, Jihan, Rubi'ah, Rosi. Kelompok 4, Solehuddin, Sultanul Hakim, Romi Damar, Hoirul Hafi. Oke, Bu Alfi sudah menyiapkan LKPD. Ketua kelompok 1 adalah Zainul Arifin, kelompok 2 adalah Solihatin, kelompok 3 adalah Faiza, kelompok 4 adalah Romi Damar. Silakan mengambil LKPD di depan untuk mengambilkan anggota kelompoknya sesuai jumlah kelompoknya. Silakan ambil ke depan kelompok 1 dulu. Silakan. Oke, 4. Kelompok 2 silakan ngambil. Oke. Kelompok 3 silakan mengambil. Kelompok 4 silakan. Oke, tolong dia dibuka LKPD-nya sekarang. LKPD dibuka. Di situ ada soal-soal prasyarat 1, prasyarat 2 yang harus kalian kerjakan. Ya. Terus masalah 1, masalah 2, masalah 3. Di situ, ya. Kalian kerjakan dengan teliti, dengan benar, dengan baik, ya. Apabila ada kesulitan nanti saat mengerjakan, silakan kalian lihat bahan ajar yang sudah diberikan Bu Alfi,
lihat buku-buku yang sudah ada. Terus kalau memang tidak merasa kesulitan, silakan kalian bertanya sama Bu Alfi dengan mengacungkan tangan dari kelompoknya masing-masing. Paham? Oh ya, mengenai waktu 30 menit dari sekarang cukup? Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, Bu Alfi mau ngomong lagi. Nanti ini kan presentasi, setelah ini kalian harus paham antara anggota kelompok itu harus paham apa yang dikerjakan. Jadi nanti Bu Alfi saya tunjuk secara acak untuk ke depan. Ya, jadi harus paham apa yang dikerjakan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan 30 menit dari sekarang, oke? Silakan berdiskusi. Maskernya tetap dipakai ya, Nak. Jangan terlalu dekat ya. Itu Hafi kurang agak ke sini. Hafi. Kelompok 4. Nah. Silakan berdiskusi. Oke, mau bertanya. Masalah 1. Oke. Di sini dikatakan apabila ada 2 ekor burung. Ya, lalu ditanyakan jarak ekor burung yang dekat tersangka adalah 2 meter. Apakah tinggi burung masa tinggal dalam air tersebut? Di sini burung itu burung yang mana? Burung yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya sekali? Ya, 2 ekor burung itu di situ kan ada jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar. 2 burung ya sudah berarti 2 burung. Sudah, silakan diselesaikan. Saling berdiskusi dengan temannya. Itu ngomong, jangan dekat-dekat itu, siapa itu namanya? Jaraknya itu, maskernya dipakai, tetap maskernya dipakai itu. Kalau nggak bisa, tolong tanyakan sama Bu Alfi, jangan tanya kelompok lain. Dikerjakan dengan baik dan benar. Yang teliti, dalam memfaktorkan yang teliti.
Ada yang ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Oke, Baihaqi. Dari kelompok 1 ya. Ya. Di sini buka maskernya ini. Ya. Ini LKPD dari masalah 2, Bu. Ya, dari masalah 2, kenapa? Ini disubstitusikan dulu ya pada masalah 2, terus difaktorkan gitu. Iya. Itu disubstitusikan dulu. Kan langkah pertama memang disubstitusikan dulu baru difaktorkan. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Masalah 3, kenapa? Solehuddin. Ya, kenapa? Yang dicari kan kecepatan, yang ditanyakan kan kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A, ya. Tolong dibaca lagi itu. Nah, yang teliti kalau membaca itu ya. Ada yang ditanyakan lagi kelompok 4. Zainul Baihaqi jangan terlalu dekat. Silakan berdiskusi, namun jangan terlalu dekat dengan temannya.
Silakan saling berdiskusi. Silakan buka bahan ajar yang sudah diberikan Bu Alfi maupun buku paket LKS yang kalian punya untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Ya, Nak. Waktunya kurang 10 menit. Hati-hati pada pemfaktoran ya. Saya ingatkan, hati-hati pada pemfaktoran. Maupun perkalian, mengalihkan bentuk sekawan juga hati-hati. Apa? Ada yang ditanyakan? Kelompok 4? Ada yang ditanyakan? Oh, kok kelompok 4 sih itu? Yang perempuan itu kelompok berapa? Yang solihatin itu tadi? Kelompok 2. Ada yang ditanyakan, Nak? Ayo jangan bergurau terus. Waktunya sudah mepet. Hamid rupanya ngantuk sampai LKPD jatuh. Kok jatuh semua itu kenapa? Apa mau yel-yel kayak biasanya itu yang 8421 itu? Biar gak ngantuk. Kenapa? Biar tambah semangat kalian untuk mengerjakan LKPD. Yuk berdiri. Delapan 8421 ya. Dari tadi saya lihat kalian mengantuk. Ada yang bukunya sampai jatuh, ada yang apa? Ngantuk semuanya, yang perempuan juga diam. Yuk dimulai. 84, hitungan 8421, angkat tangan kanan 8, angkat tangan kiri 8. Terus habis itu hentakkan kaki kiri 8, kaki kanan juga 8. Lakukan hal yang sama 4 2 1. Jadi 8 perhitungan 8 4 2 1. Oke, dimulai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. 4. 1, 2, 3, 4. Tua keempat. Tua keempat. Tua keempat. Tua. Tuh. Oke, silakan duduk kembali. Sudah ya, tidak ngantuk ya? Kurang 7 menit? Udah, kurang 5 menit. 5 menit saja. Teliti lagi yang sudah mengerjakan. Diteliti lagi. Sudah, ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan maskernya dipakai. Kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan dari permasalahan 1, 2, 3? Tidak ada, sudah paham?
Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang presentasi hasil diskusi. Siap-siap yang saya tunjuk untuk maju ke depan, menjelaskan masalah 1, 2 maupun yang 3. Masalah 1, siapa yang mau presentasi ke depan? Oh iya sih, saya tunjuk ya. Coba Zainul. Kenapa? Masalah 1, Zainul coba presentasi ke depan. Saya bilangnya Zainul ke depan untuk presentasi. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya, anggota kelompok harus paham apa yang dikerjakan. Ketika saya menunjuk harus siap. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dari kelompok 1 untuk masalah 1. Saya tulis dulu jawabannya ya. Enggak kali. Tapi mohon izin ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di masalah 1 ada soal, saya baca dulu. Amatilah arah terbang 2 ekor burung menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika jejak kedua burung terbang tersebut identik dengan lintasan parabola, fx sama dengan min x kuadrat plus 4x. Jadi jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar adalah 2 meter. Berapakah tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar tersebut? Di situ diketahui lintasan terbang burung sama dengan fx sama dengan min x kuadrat plus 4x. Jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar sama dengan 2. Ditanya, tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar. Jadi penyelesaiannya, limit min x kuadrat plus 4x dengan x mendekati 2. Di sini kan mendekati 2. Jadi 2 ini disubstitusikan ke fungsi ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari ini kan dikali min 2 kuadrat kan sama dengan 4 plus 4 kali 2 sama dengan 8. 4 tambah 8 berapa? 12. Nah, jadi tulis ya. Jadi tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar adalah 12 meter. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau mau menanggapi mungkin dari kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Jawabannya sama semuanya? Oke, ini adalah metode substitusi langsung ya. Saya kira sudah jawabannya sama semuanya, 12 meter ya. Oke, yang masalah kedua sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Zainul Arifin yang sudah presentasi dengan baik. Oke, masalah 2 sekarang. Kelompok, saya pengennya kelompok yang belakang dari tadi diem. Kelompoknya, oh ya, Solihatin yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihatin dari kelompok 2 dengan masalah 2. Dan tulis
Yang besar tulisannya, takut yang belakang tidak kelihatan. Itu 4 ya, Nak? Tolong saat temannya presentasi di depan, kalian perhatikan. Jangan ngomong sendiri ya, Nak ya. Ini enggak, ini bukan sama dengan ya? Ini yang sama dengan. Ini biar jelas, fungsinya ini dituliskan lagi di sini. Ini taruh sini saja. Biar jelas teman-temannya. Iya, yang 0/0 itu. Taruh sini saja loh, Nak, sama dengan 0/0 taruh situ, terus atasnya ini, fungsi ini tulis lagi ke sini. Di atasnya itu, Nak. Oke. Iya. Jadi ini di masalah 2 saya bacakan soalnya. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Berapakah besarnya kecepatan pesawat saat telah mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah hx sama dengan limit x pangkat 2 min 497x min 1500 per x min 500 dengan x mendekati 500. Jadi diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu adalah 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat sama dengan limit hx x pangkat 2 min 497x min 1500 per x min 500. Jadi disubstitusikan dulu 500 ini ke dalam fungsi hx dan hasilnya menjadi 0/0. Jika hasilnya 0/0, maka kita harus mengubahnya dengan cara pemfaktoran menjadi seperti ini. X min 500, X plus 3 per X min 500. Dan hasilnya menjadi X plus 3. Kan ini X-nya diubah, dipindahkan ke sini, ini dicoret. Jadi 500 plus 3 sama dengan 503. Jadi
Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari masalah kedua? Solihatin sudah presentasi, ada yang ditanyakan? Apakah jawabannya sama semuanya 503? Saya Bu. Oke. Saya Jamila dari kelompok 3 mau menanggapi jawaban kelompok 2. Soalnya jawaban saya berbeda. Saya berbeda di pemfaktorannya Bu. Iya. Saya X plus 500 X min 3. Sehingga punya saya jawabannya 0. Oke. Coba dituliskan katanya Jamila itu. Iya, tolong ditanggapi dari kelompok Jamila. Kalau menurut saya kan salah ya Bu ya. Iya. Kalau ini dikembalikan ke dalam fungsi Hx jadi berbeda fungsi nanti. Perbedanya di mana? Kan di sini plus, sedangkan di sini min. Yang mana plus? Di sini plus. Itu memang dari Jamila. Jamila memang menginginkan dia plus sama min. Bedanya di mana? Di sini sedangkan soalnya kan min. Iya, terus hasilnya di situ berapa? Hasilnya ini loh, Nak. 409. Iya. Bedanya apa di situ sama fungsi yang di atas? Kan di sini punyanya Jamila kan plus ya Bu. Iya. Sedangkan dari soal ini semuanya min. Oke. Tolong bilang sama Jamila. Iya. Ya di sini kan punya kamu kan plus. Iya. Sedangkan soal dari LKPD semuanya min. Punya kamu plus min. Jadi salah. Iya, ini fungsinya berbeda dengan fungsi ini. Jikalau apa itu namanya? Silakan sudah. Saya sudah benar ya 503. Jawabannya saya ulas kembali masalah kedua. Ketidaktelitian kalian pada pemfaktoran. Ya. Kelompoknya Jamila di sini plus min, sedangkan kelompoknya Solihatin di sini min, di sini plus. Hati-hati. Kalian kalau ingin mengetahui benar atau salahnya, coba dikembalikan lagi. Ini, ya. Misal ini ya, punyanya Jamila ini. X kuadrat, X kali X itu kan X kuadrat. X kali min 3 itu kan min 3X, ya. Min 3X. Terus 500 kali X itu kan 500X, ya. Oke, 500 kali min 3 itu min 1500. Oke, sekarang X kuadrat min 3X ditambah 500X berapa? Plus 497X min 1500 di sini. Nah, coba kalian lihat ini, fungsi ini apakah sama dengan fungsi ini? Ini loh. Apakah sama? Tidak sama. Jadi kalian harus teliti mengenai pemfaktoran. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari masalah kedua? Sudah? Oke, masalah 3 sekarang. Coba kelompok ini yang sedikit sekali ini. Siapa ini? Kelompoknya Faiza yang maju. Devia, silakan. Devia. Dihapus yang sebelah sana, Nak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah 3. Besarkan deh. Oh ya, tolong dibesarkan tulisannya, yang belakang itu tidak kelihatan itu. Jangan seperti itu. Itu kenapa kok miring? Oke, dilanjutkan presentasi. Jadi langsung saja saya bacakan soalnya. Dalam suatu pertandingan bola antara tim A melawan tim B, ketika jarak bola ke gawang diperkirakan sekitar 4 meter dari bibir gawang tim A, bola pun ditendang ke gawang tim A oleh salah satu anggota tim B, dan terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak yang bertanding. Ternyata bola tersebut nyaris masuk ke gawang tim A. Jika fungsi kecepatan tendangan bola tersebut adalah Hx sama dengan akar X min 2 per X min 4. Berapakah kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A? Di sini diketahui jarak bola ke sekitar bibir gawang A yaitu 4 meter. Fungsi kecepatan tendangan bola yaitu Hx sama dengan akar X min 2 per X min 4. Jadi ini limit akar X min 2. Yang ditanyakan tadi apa, Nak? Yang ditanyakan besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A. Oh, oke. Limit akar X min 2 per X min 4 mendekat dengan X mendekati 4 sama dengan 0 per 0. Iya, disubstitusikan dulu. Pertama-tama kita lakukan substitusi langsung dengan mengganti X dengan angka 4. Oke. Jika masukkan 4 hasilnya 0 per 0, maka kita gunakan cara mengalihkan sekawan. Karena bentuknya akar. Karena bentuknya akar. Akar X min 2 yaitu sekawannya akar X plus 2. Maka akar X min 2 per X min 4 dikalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Mohon diperhatikan teman-temannya. Yang lainnya, ini temannya presentasi, diperhatikan, jangan ngomong sendiri ya, Nak ya. Maka hasilnya X min 4 per X min 4 akar X plus 2. Karena ini sama, kita coret. Jadi dengan
Jadi X-nya ini diganti dengan 4. Maka hasilnya 1/4 sama dengan 1/4. Jadi besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A yaitu 1/4 meter per sekon. Oke. Tepuk tangan dulu. Sudah presentasi dengan baik, sudah berani ke depan ya. Alhamdulillah. Silakan duduk. Oke. Fungsi yang masalah ketiga. Dalam suatu pertandingan bola antara tim A melawan tim B, ketika jarak bola ke gawang diperkirakan sekitar 4 meter dari bibir gawang tim A. Bola pun ditendang ke gawang tim A oleh salah satu anggota tim B dan terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak yang bertanding. Ternyata bola tersebut nyaris masuk ke gawang tim A. Jika fungsi kecepatan tendangan bola tersebut adalah Hx sama dengan akar X min 2 per X min 4, berapakah kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A? Oke, yang diketahui tadi jaraknya bola ke sekitar bibir gawang tim A itu kan 4 meter. Fungsi kecepatannya Hx itu akar X min 2 per X min 4. Yang kita lakukan pertama kali disubstitusikan langsung limit akar X min 2 per X min 4, X mendekati 4, kita substitusikan ke fungsi ini, ternyata hasilnya 0/0. Kalau hasilnya 0/0, kita ubah dulu ke pemfaktoran atau mengalikan bentuk sekawan sesuai fungsinya. Ternyata fungsinya bentuk akar, maka kita ubah ke mengalihkan bentuk sekawan. Udah ya, limit akar X min 2 per X min 4 dikalikan sekawannya akar X plus 2 karena di sini min, maka di sini plus per akar X plus 2. Terus limit karena ini dikalikan, kalian tahu kan kalau seandainya akar A kali A sama dengan Oke. Akar A kalikan akar A sama dengan A. Jikalau akar X dikalikan akar X, maka X min 2 kalikan plus 2 min 4. Oke, ini ditulis lagi ke sini. Terus ini kan ada yang sama, dicoret, disederhanakan sehingga menjadi 1 per akar X plus 2 dengan X mendekati 4 limitnya. Oke. Setelah itu kita substitusikan X mendekati 4 ini ke dalam fungsi ini. Ya, hasilnya 1 per akar 4 karena disubstitusikan plus 2 sama dengan 1/4 karena akar 4 adalah berapa anak-anak? 2. Oke, paham dari ini? Paham. Silahkan jaraknya jangan terlalu dekat. Ambil secari kertas, saya berikan kuis saya pengen tahu kalian paham atau tidak mengenai pembelajaran kali ini. Silakan keluarkan secari kertas, kerjakan kuis ini 1 sampai 2 ini hanya 10 menit saja. Kerjakan.
Tolong dikerjakan. Jangan diskusi kali ini. Sekarang individu. Atau jawabannya dulu ya? Iya, ya ditulis dulu. Bukan soal cerita ini. Baihaqi.
dikerjakan sendiri. Rahman. Belum tentu jawaban temannya itu benar. Jadi jangan tanya temannya. Waktunya kurang 3 menitan. Diteliti lagi. Barangkali ada yang salah nanti. Plus minnya jangan lupa. Itu biasanya kalian salah dalam pemfaktoran. Maskernya tetap dipakai. Apa-apa? Kok tanya Devia? Jangan contekan. Sudah, jangan rame. Mandi dulu.
Sudah? Diteliti lagi 1 menit lagi. Kalau nilainya jelek nanti jangan nangis. Ngapain nangis? Ya belajar lagi, lebih giat lagi. Sudah ya? Silakan dikumpulkan. Yang lainnya? Sudah semuanya? Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kali ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Zainul mau menyimpulkan. Duduk saja. Silakan berdiri. Biar kelihatan. Iya. Ya, jadi di pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menentukan nilai limit bentuk tak tentu, kita melakukan substitusi langsung. Jika hasilnya 0/0, maka kita harus menganalisis dahulu apakah dilakukan dengan pemfaktoran atau mengajukan sekawan. Oke. Kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran hari ini. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, langkah pertama adalah substitusi langsung. Jika hasilnya bentuk tak tentu, artinya 0/0, maka harus diselesaikan dengan cara lain, yaitu metode pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan. Coba dilihat di bahan ajar kalian, itu di situ ada catatan. Anak-anak ingat ya, tidak semua limit dalam bentuk akar ataupun dalam bentuk persamaan kuadrat diselesaikan dengan pemfaktoran maupun dikalikan dengan sekawan. Karena sebelum menyelesaikan limit kalian harus substitusi langsung. Jikalau bentuknya tentu, maka itu hasilnya. Jikalau bentuknya baru 0/0, maka dilakukan dengan cara pemfaktoran dan mengalihkan bentuk sekawan. Yuk semangat. Bu Alfi mau bertanya sekarang. Kalian senang pembelajaran hari ini? Senangnya karena apa? Yang keras dari belakang karena apa, Nak? Karena bisa sharing dengan teman-teman satu kelompok. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Alfi refleksi hari ini? Dapat ilmu baru. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya. Terus ada lagi? Apa? Oh, dapat LKPD. Senang ya. Biasanya langsung pembelajaran dari kerjakan LKS maupun buku paket, sekarang dapat LKPD. Berarti senang kalian. Oke. Saya dapat mempunyai oleh-oleh untuk kalian. Saya memberikan. Biasanya kalau diberi itu kan suka.
Saya memberikan tugas mandiri di sini. Itu alamatnya. Nanti alamatnya, linknya saya kirimkan melalui WhatsApp grup. Iya, nanti kalau yang anak pondok silakan kerjakan di lab ya. Kalau yang luar silakan kerjakan di rumah masing-masing. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, agar apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat ke depannya, dan alhamdulillah sekali pelajaran kali ini, materi kali ini bisa diserap dengan baik oleh kalian. Kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelasnya. Silakan. Berdoa mulai. Oke, Bu Alfi lupa lagi. Mengenai materi selanjutnya, silakan kalian belajar di rumah ya, maupun di pondok. Pada masing-masing tempat di rumah maupun pondok ya. Bahan ajar yang sudah diberikan sama Bu Alfi, buku paket dipelajari lagi. Ya. Yang semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.